Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farafis dengan NIM 24040209. Baiklah, di sini saya akan mengambil mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Pak Setiawan Eskom Enkom. Kali ini saya akan membuat database dan mengisi data-data dengan query yang ditentukan menggunakan HDFS. Baiklah, sebelum itu, apa itu basis data? Jadi, pangkalan data atau basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancang dan pemodelan secara formal. Itu adalah basis data. Jadi langsung saja di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu karena database-nya di sini masih kosong. Untuk cara membuat database-nya yaitu langsung saja kita membuat yang pertama yaitu kita create database Oke, di sini database sudah bisa ya. Untuk membuka database-nya setelah muncul, di sini kita search saja. Ini sudah muncul database. Oke, kita hapus saja. Selanjutnya kita di sini akan membuat tabel. Bagaimana? Untuk membuat tabel itu seperti ini caranya. Create table. Dimana kita sini yang pertama kita akan membuat tabel customer. Jadi kita akan membuat tabel customer terlebih dahulu ya. Customer. Oke. Customer ID, customer ID menggunakan integer. Nah, customer name itu voucher 50. Selanjutnya nomor phone menggunakan voucher 13. Kita buat saja yaitu primary key. Primary key nomor ID. Nomor ID kita tutup, tadi sudah kita buka, kita tutup dengan tanda kurung juga. Oke, kita tutup dengan tanda kurung. Ini saja kita coba ya, apakah sudah berhasil. Setelah di sini tabel yang kita buat sudah berhasil, ini kita refresh terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini sudah langsung. Bagaimana ini customer-nya? Tabel customer sudah muncul. Oke. Kita muncul.
selanjutnya yang kita lakukan adalah yaitu menambahkan data ke dalam tabel. Jadi untuk menambahkan datanya yaitu menggunakan query seperti ini, insert into customer ID, customer ID, customer name, customer phone, customer phone, terus kurung kita kasih dulu itu release koma dua empat lima kita kurung, kita tutup, ada dua, kita tutup bawah, kita tutup itu nomor ID, nomor email, nomor telepon, dua, lima, jadi datanya box, box, karena 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita coba apakah sudah berhasil. Oke, di sini berhasil ya teman-teman ya. Karena berhasil seperti di sini. Ini menandakan kalau berhasil, tidak ada error. Oke. Setelah ini untuk melihat hasilnya yaitu dengan cara untuk menampilkan hasilnya yaitu 40 itu menggunakan ini select from customer. Lalu kita lihat hasilnya, keluar hasilnya. Bila di sini teman-teman hasilnya sudah keluar, menandakan hasil kita sudah betul ya, tidak ada terjadi error. Di sini datanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Langsung saja ini tabel produk, lalu di permintaan lagi. Tabel produk itu menggunakan create, create table produk, produk kita turun dulu, kita enter produk, produk
ID integer terus product name itu voucher 30. Ini komanya kenapa teman-teman tidak ada error. Baru price integer kurung. Ini langsung kita coba ya apakah sudah benar. Dan di sini tidak ada terjadi error, berarti kita sudah bisa menampilkan sampelnya. Lanjut kita akan menambahkan data ke dalam tabel yang sudah kita bikin. Data yaitu kita hapus dulu teman-teman ya. Ini tadi apakah sudah betul ini teman-teman untuk mengatakan kalau tabel yang kita bikin sudah berhasil, tidak terjadi error. Lanjut kita akan menambahkan data pada tabel yang telah kita buat. Ada data produk untuk insert into produk ini kurung produk ID dan katanya produk name produk name dan price kita tutup kurung dan tulis kurung, jangan lupa titik komanya teman-teman, jadi error. Insert. Sebenarnya cara mudah bisa saja kita salin, tapi saya di sini masih belajar, terutama kita ketik aja dulu teman-teman, salin itu cara cepatnya. Tidak apa-apa kita ketik aja. Kita masih sama-sama belajar, jadi lebih lancar juga. Produk produk name price kurung values kita langsung koma
masuk sama 500 karena datanya ada 3, kita bikinnya 3 ya teman-teman. Insert into product ID dengan yang file ketiga mintanya yaitu pensil. Teman-teman, pensil and other. Oke, data sudah 3, data resolusi sudah sesuai dengan permintaan. Coba kita ya, coba kita berhasil. Setelah di sini data yang kita isi telah berhasil teman-teman, tidak terjadi error. Menandakan berhasil yaitu seperti ini teman-teman. Data yang sudah berhasil. Oke, untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan service dulu ya, yang ini teman-teman ya. Untuk melihat hasilnya langsung saja menggunakan form untuk melihat tabel produk teman-teman ya, produk. Oke. Di sini hasilnya sudah keluar teman-teman. Nanti di sini ini hasilnya. Tabelnya ini kita refresh dulu ya, refresh dulu, sudah keluar. Ini lagi. Nah, ini tabel produknya teman-teman sudah keluar. Ini datanya. Ini menandakan kalau dia sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Sama seperti tadi, langsung saja ke permintaan, hapus dulu, hapus untuk membuat tabel supplier itu ini teman-teman, table supplier turun enter. Supplier ID supplier ID menggunakan enter. ID supplier name karena itu adalah manufacturing tool.
voucher 50 ya teman-teman, supplier font dan font voucher 13. Nah, untuk maksimal dari penguasaan kontur juga teman-teman. Ini disclaimer. Jangan lupa di sini teman-teman ya. Tanda koma tidak boleh lupa. Karena bilang koma aja bisa terjadi error ya teman-teman. Oke. Ini supplier ID. Tabel yang kita bikin sudah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya, semoga berhasil saja. Alhamdulillah setelah berhasil tabel yang kita bikin, teman-teman berhasil di sini ada tabelnya di sini teman-teman ya. Teman-teman lihat namanya di sini. Selanjutnya kita akan mengisi dari salah supplier ini, mengisi datanya terlebih dahulu. Mari kita baca dulu ketentuannya. Yaitu supplier ID teman-teman. Saja cara tulis terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini supplier teman-teman ya. Kita hapus, mengisi data ke dalam tabel supplier yang telah kita bikin. Insert into supplier supplier ID supplier element dan supplier font oke. Finish. Sebenarnya rumusnya sama saja ya teman-teman, produk sama customer tadi. Kita kurung sedikit datanya sesuai dengan ketentuan yang saya bikin. Itu bagian pertama itu ada 1 terus ada itu slice dengan itu datanya dengan perhitungan
542 5432 10. Oke. Kurung koma. Kita enter saja teman-teman, karena data yang ada di dalam tabel ini diminta 2, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang telah kita tentukan. Insert into supplier ID supplier and supplier one. Sebenarnya secara gampang sebenarnya kita bisa mengcopy karena kita masih belajar, kita ketik manual aja dulu namanya. Ini 2, ini XYZ terus yang kita supply ini ada salah titiknya koma titik 2 nya 1.321 kurung 1,4 data cuma 2. Mari kita lihat berhasil. Alhamdulillah kembali teman-teman, semuanya berhasil dan tidak terjadi error. Untuk melihat hasilnya berhasil, codingnya teman lihat sini teman-teman. Oke, untuk melihat hasilnya teman-teman sama seperti melihat hasil customer produk itu dengan cara kita terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan select from supplier. Saja kita lihat. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini seperti ini, dan datanya bisa kita lihat seperti ini. Sudah keluar semua teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel produk supplier. Mari kita bikin tabel produk supplier teman-teman. Kita baca bismillah ya teman-teman ya, sekali lagi ya, supaya hasilnya maksimal. Oke, kita bikin dulu, kita hapus dulu. Oke, kita buat dulu tabel produk suppliernya ya teman-teman ya. Tabel produk supplier. Oke, sama seperti tadi. Oke, tabel produk supplier kita buka kurung enter ke tabel yang diminta di sini. Kita tadi ya, produk sama supplier ID ya teman-teman, diminta dengan produk dengan supplier ID, dimana sini kita bikin menggunakan integer contohnya, terus supplier ID juga menggunakan integer, supplier ID menggunakan integer, jangan lupa ID nya sama jalan. Supplier ID integer koma menggunakan foreign key.
ini ini right kunci rapi namanya, ini kita saja rapi. Ini membantu kita untuk kerapian teman-teman. Referensinya itu tadi jadi produk ID. ID mindset supplier ID. Ini supplier ID. Oke. Ini teman-teman, kenapa kita menggunakan forensic produk dan forensic supplier ya. Jadi itu karena instruksinya yaitu data dari tabel itu adalah produk ID dan produk supplier, produk ID dan supplier ID ya teman-teman. Oke, maksudnya kita lihat sini apakah tabel kita bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini terjadi error ya teman-teman. Itu jadi misal di supplier ID, kunci supplier ID namanya. Karena di sini kolom kunci supplier ID tidak ada dalam tabel. Supplier ID tidak ada dalam tabel. Supplier ID teman-teman. Di sini adalah tentunya supplier ID. Oh, terjadi kesalahan di sini teman-teman. Seharusnya yang tabel itu adalah salah. Seharusnya di sini teman-teman yang tabel itu adalah P-nya. Nah, bukan L-nya teman-teman. Nah, kita coba lagi teman-teman. Ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya. Ini codingannya teman-teman, codingnya masing-masing codingnya ada berhasil dan tidak terjadi error. Jadi itu error teman-teman karena itu tidak ada data supplier yang karena L-nya yang double teman-teman, bukan P-nya yang double. Oke, selanjutnya teman-teman kita di sini akan mengisi data pada tabel yang telah kita bikin teman-teman. Karena tabelnya sudah berhasil teman-teman, kita hapus saja. Kita apa aja dulu ya, enggak kita refresh dulu ya, nampak tabelnya. Kita refresh dulu, kita sebarkan kali refresh ini. Nah, sudah deh produk supplier namanya kan. Oke, kita cari dulu, terus kita menambahkan data pada tabel
produk supplier nih teman-teman ya. Yaitu dengan menggunakan sama seperti yang sebelumnya, itu menggunakan insert into produk supplier. Ini kita besarin aja teman-teman biar rapi. Produk supplier mana itu adalah ya. Supplier ID, kita lihat dulu data yang dimintanya itu dari ini tentunya. Oke, data yang diminta adalah supplier ID, supplier name, dan supplier phone. Oke, langsung saja kita isi di sini, yaitu produk supplier dan salah teman-teman, tabel produk supplier ini data yang diminta adalah produk ID dan supplier ID ya teman-teman. Bikin produk ID, produk ID karena dimintanya produk ID dan supplier ID. Supplier ID. Oke. Kita pastikan yang double itu P nya bukan L ya teman-teman ya, takutnya terjadi error kayak tadi. Jadi nah terus kita isi datanya koma itu lagi teman-teman, terus kurung dengan titik koma ya. Kita harus memperhatikan sama teman-teman agar tidak terjadi error. Oke, insert itu produk supplier produk ID supplier ID sama dengan data teman-teman. Sebenarnya kita bisa copy paste saja, tapi kita lebih lancar jadi kita ketik saja ya manual. Oke, kita lihat kembali datanya yang dimintanya. Dua dan dua. Jadi ini supplier ID itu ini perhatiannya datanya itu 31 ya. Di koma jangan lupa semuanya, karena sini data tersebut diminta ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini semoga ya tidak ada yang error teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini hasilnya tidak ada terjadi error. Ini hasil menunjukkan kalau ini
data yang terisi dalam pada tabel produk supplier telah berhasil. Untuk melihat data yang belum berhasil itu sama teman-teman ya, jadi yaitu dengan cara ini. Kita hapus dulu ini, terus select and from product supplier, Oke, sudah keluar ya teman-teman. Hasilnya ini untuk kali ini hasilnya ini teman-teman, produk supplier. Ini data yang telah berhasil kita kembali. Inilah tampilan data yang belum berhasil. Dan terakhir di sini kita akan membuat tabel transaksi teman-teman. Untuk membuat tabel transaksi sepertinya saya sama tabel sebelumnya, seperti tabel pertama, tabel produk, tabel produk supplier, dan tabel supplier teman-teman. Jadi ini ada perbedaan, kita langsung saja kita bikin teman-teman. Di sini langsung saja hapus dulu. Oke, hapus. Selanjutnya membuat table, kita membuat tabelnya dahulu. Oke, table namanya, table transaksi, transaction. Nah, itu mantap. Transaction, coba dulu. Oke, maka transaction ID ini merupakan integer primary key, teman-teman. Terus datanya dimintanya dari tabel itu ada transaksi, customer ID, product ID, dan quantity. Oke, customer ID, nomor ID, itu interchange namanya, product ID, dengan integer dan variable quantity ya. Oke, quantity integer juga ini integer. Oke, yang ini
aduk ID referensi dari kode ID. Oke, untuk ID ID referensi customer ID. Oke, enter, kita kurang teman-teman 1,5. Kita tunggu apakah tabel berhasil. Mari kita coba teman-teman ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, tabel yang kita buat sudah berhasil. Untuk tahu ini kita refresh terlebih dahulu ya teman-teman. Kita refresh lagi kembali. Nah, ini teman-teman kita pada sendiri. Ini ada itu transaksi. Oke. Codingan ini ya, itu ada transaksi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman. Ini teman-teman kita transaksinya, kita lihat. Terus setelah tabelnya berhasil, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi tabel teman-teman. Untuk mengisi menambahkan data pada tabel transaksi itu yang seperti tadi, kita hapus terlebih dahulu teman-teman, karena tabel yang kita bikin telah berhasil. Kita hapus menggunakan itu kita mengisi yang menggunakan insert entry transaksi transaction ID, di mana data yang di sini diminta adalah transaction ID, customer ID, product ID, dan quantity. Jadi kita isi terlebih dahulu transaction ID dan ID, terus customer ID, terus customer ID, dan product ID, ID, dan quantity. Tutup kurung untuk isi datanya tentunya kurung 2 itu pertama 21 itu satu lagi dan kuantitinya 10.
kurung, titik kurung di sini teman-teman, dua. Oke, set. Sebenarnya bisa kita salin aja supaya gampang, tapi kita masih belajar ya teman-teman. Kita kasih aja dan lebih lancar juga mengetiknya, dari mudah ini juga. Oke, ya, insert itu transaction, terus kita aja yang data teman-teman. Transaction ID, nomor ID, so ID dan quantity, di kita tahu dulu. Kita lihat dulu teman-teman, data itu 2 5. Itu saja yang dapat teman-teman. Kita isi data yang ketiga, ini sebenarnya data yang ketiga. Transaksinya ada 3, nomor 1, ID-nya 1, ID 1, jadi 3, 20. Oke, di sini kita sudah mengisinya, data-datanya sesuai dengan permintaan teman-teman, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, di sini datanya ada 3. Sudah kita bikin ketiga data tersebut. Apakah berhasil? Mari kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, datanya telah berhasil teman-teman. Untung datanya ada di sini teman-teman. Teman-teman, kita lihat data telah berhasil teman-teman, tidak terjadi error. Selanjutnya yaitu kita melihat hasil data yang telah kita buat teman-teman, itu apakah sudah berhasil. Mari kita lihat ya teman-teman sama-sama. Oke, kita select transaction dan oke teman-teman, telah berhasil teman-teman, data yang kita buat berhasil, data dan tabelnya telah
berhasil. Teman-teman, di sini transaksinya teman-teman ya. Kita lihat data teman-teman. Ding, lain jadi. Oke. Kita pastikan teman-teman apakah sudah berhasil semua teman-teman. Oke. Kita lihat di teman-temannya. Untuk customer kita lihat, kita ubah saja ya teman-teman. Customer. Oke. Kita lihat. Ini adalah produk customer dan ini adalah datanya teman-teman. Customer. Oke, ini datanya. Ini customer dan customer phone-nya. Oke, terus ada produknya. Untuk melihat produk yaitu dengan kita ubah saja produk. Oke. Nah, ini adalah hasil darinya tadi, yaitu nama produk dan price-nya apa. Ini adalah datanya yang telah kita buat, yaitu produk 1 ada pena, price 100, 2 netbook, 3 pensil. Nah, ini adalah data produk yang telah kita bikin tadi. Lalu ada produk supplier, itu kita tambahkan aja suppliernya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ini ada produk supplier yang dimana dalam tabel produk supplier ini ada produk ID, supplier ID. Ini adalah tabel yang telah kita, inilah datanya teman-teman. Ya, data yang telah berhasil kita bikin teman. Ini terus untuk melihat supplier, satu saja produknya teman-teman. Kita lihat. Oke. Ini adalah hasil dari tabel dan data supplier teman-teman yang kita bikin tadi. Adalah supplier nama, supplier phone. Ini adalah datanya teman-teman, bisa kita lihat data yang kita bikin sudah berhasil. Selanjutnya itu yang terakhir, yaitu adalah tabel dan data pada transaksi. Dari teman-teman, tinggal kita ganti saja teman-teman di sini. Tinggalnya yaitu transaction. Oke. Lihat sini nih. Nah, ini teman-teman. Untuk yang sudah berhasil teman-teman ya. Ini adalah datanya. Ini data transaksinya teman-teman. Nah, ini data transaksinya ada. Jadi kita bikin di apanya, ketentuannya ada transaction ID, customer ID, produk ID, dan kuantitinya. Jadi inilah mungkin data, basis data yang saya bikin teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia itu tempatnya salah dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen yang pengampu, yaitu Pak Setiawan SPM, mana telah mengajari saya untuk membuat basis data seperti ini. Karena dulu saya bisa dibilang saya sangat tidak pernah memakai komputer. Jadi dengan belajar dengan Pak Setiawan ini membuat saya lebih memahami cara menggunakan komputer, coding gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.